Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Dayanti Mir, kelas C. Saya dari program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi karakteristik, struktur, dan isi dari kurikulum PAUD tahun 1964, 1968, 1976, dan 1984. Kurikulum dalam dunia pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai seperangkat bahan ajar yang mencakup tujuan, isi, dan bahan belajar, khususnya pada usia dini 0 sampai 6 tahun untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Perkembangan kurikulum PAUD di Indonesia ini berawal pada tahun 1964 hingga sekarang. Pada tahun 1964, kurikulum untuk PAUD lebih dikenal dengan rencana pendidikan yang mana menerapkan sistem pendidikan Pancawardana, yaitu siswa diarahkan pada perkembangan menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab sehingga terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. Setelah kurikulum tahun 1964, pemerintah membenahi kurikulum pada tahun 1968 dengan adanya pedoman resmi bagi penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia. Hal ini dilakukan pada bidang pendidikan, khususnya pada pendidikan prasekolah sebagai upaya pembenahan dan peninjauan konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan prasekolah di Indonesia. Kurikulum 1976 yang disempurnakan lagi pada tahun 1984, yang mana pendidikan TK disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan serta kebutuhannya supaya siswa lebih mudah bergerak dan dapat memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Sehingga pada tahun 1984, ini pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas yang beri orientasi pada cara belajar siswa aktif. Perbedaan yang paling mencolok pada tahun 1994 dengan kurikulum 2004, yakni pada cara bagaimana anak belajar di kelas. Pada kurikulum tahun 1994, kurikulum berbasis kompetensi menggunakan sistem catur ulang. Sedangkan kurikulum tahun 2004 menggunakan sistem semester. Para siswa dituntut aktif mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara optimal. Pada dasarnya, guru tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, namun juga sebagai motivator dalam pembelajaran. Dalam kegiatan di kelas, anak bukan lagi sebagai pendengar akan tetapi aktif berinteraksi dengan guru. Karakteristik, struktur, dan isi dari kurikulum PAUD tahun 1964. Pokok-pokok kurikulum PAUD 1964 yang menjadi karakteristik atau ciri utama dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan modal. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 bidang kelompok studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Isi dari kurikulum PAUD tahun 1964 adalah kurikulum ini lebih menekankan pada moral anak, sehingga bisa membentuk generasi penerus bangsa yang bermoral tinggi. Yang berikut karakteristik, struktur, dan isi kurikulum PAUD tahun 1968. Kurikulum PAUD 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan
dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Sedangkan karakteristik utama isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Isi dari kurikulum PAUD 1968 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kurikulum ini memberi kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani, serta mengembangkan potensi anak secara optimal sebagai individu yang khas. Yang kedua, kurikulum ini juga lebih lengkap dari kurikulum sebelumnya dan memiliki pegangan pelaksanaan kegiatan berupa silabus. Yang berikut karakteristik, struktur, dan isi kurikulum PAUD 1976. Lahirnya kurikulum PAUD 1976 bertujuan untuk mencapai tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik lengkap kurikulum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan siswa instruksional, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang kelima, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rangsang jawab, dan latihan. Adapun isi dari kurikulum 1976 adalah mempersiapkan bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang diperlukan untuk bergaul dan berkomunikasi di lingkungan masyarakat secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial, memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, serta dapat mengembangkan kepribadiannya dengan prinsip pendidikan seumur hidup. Yang berikut karakteristik, struktur, dan isi kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meskipun menggunakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif. Ciri-ciri atau karakteristik umum dari kurikulum 1984 yakni berorientasi pada tujuan instruksional, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui pendekatan cara belajar siswa aktif, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan pada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Isi dari kurikulum PAUD 1984 adalah memprioritaskan atau mengutamakan perkembangan pribadi anak dalam kurikulumnya. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas, maka saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sejarah perkembangan kurikulum PAUD dari tahun ke tahun sangatlah berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan dari anak
serta anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dalam dirinya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kurikulum PAUD. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.